Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Karano Pradana dengan NIM 415 180 10 182. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai pertemuan ke-9, yaitu analisa terhadap kelompoknya Konita. Oke, di sini mari kita mulai saja. Ya. Pertanyaan pertama adalah, dari makalah yang Anda lihat, tunjukkan, sebutkan, dan jelaskan apakah di makalah proyek tersebut dari tahapan awal sampai tahapan akhir sudah sesuai dengan karakteristik model RAT. Menurut saya, metode RAT yang dijabarkan oleh kelompok Konita sudah mengikuti skema model RAT, yaitu udah terdiri dari 4 hal ya, yaitu ada requirement planning, design workshop, construction, dan implementation. Ya, ini penjelasan yang dia jabarkan, kelompok dia jabarkan. Ya, metodologi model RAT. Oke. Lalu untuk fase requirement planning, saya di sini menyimpulkan bahwa fase ini adalah untuk mencari informasi yang dapat menjawab pertanyaan dan menganalisa bagaimana sistem klien yang telah berjalan. Jadi bagaimana sistem atau cara kerja dari suatu usaha tersebut yang sudah berjalan begitu. Oke, serta bagaimana klien menginginkan hasil proyek kepada analis. Mulai dari pembagian job desk, penjelasan fase requirement mereka juga menjabarkannya secara detail. Ya, pembagian tugasnya juga sudah sesuai dengan RAT ya. Oke, di sini juga tahap wawancara yang dilakukan oleh kelompok mereka juga sangat baik ya. Bahkan sampai sistem yang akan ditawarkan kepada klien itu juga ditanyakan kepada kliennya. Jadi sudah cukup lengkap. Lalu di sini untuk penjadwalan schedule project dan schedule project dulu ya. Untuk penjadwalannya saya melihat programmer di sini yang bertugas melakukan codingan ini cuma 7 hari, yang menurut saya kurang efisien ya, karena belum lagi terhambatnya atau faktor-faktor lain yang membuat project itu tertahan atau ya telat lah istilahnya. Seperti contohnya keperluan mendadak programmer, kayak mungkin ya tugas atau ini yang deadline-nya lebih cepat, atau mungkin ada suatu musibah atau gimana. Lalu juga kesulitan pengodingan suatu step ya. Jadi kita tahu programmer itu tidak semuanya sempurna, jadi pasti mereka juga mengalami kesulitan pengodingan. Jadi mungkin dari situ bisa ditambah lagi waktunya. Jadi bukan 7 hari kerja maksudnya. Oke, yang pertanyaan kedua, berdasarkan makalah tersebut, jelaskan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh user saat tim pengembang menggunakan teknik RAT. Tuliskan keuntungan-keuntungan tersebut. Oke, di sini keuntungan yang didapat user ada 3 ya. Menurut saya ada 3, yaitu memangkas waktu dalam pengoperasian sistem yang telah berjalan. Yang kedua, itu menghemat biaya dikarenakan proses pengembangan yang singkat dan sudah menggunakan tools yang sudah ada.
Jadi nggak perlu mengembangkan dengan tools yang belum dipunya atau gimana. Lalu memudahkan user dalam menggunakan program. Oke, lalu yang ketiga, dari hasil analisa Anda terhadap makalah tersebut beberapa kali dilakukan iteratif. Lalu menurut Anda berapa kali batasan yang tepat yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut? Dilihat dari sisi iteratif dan incremental development. Yang pertama, hasil analisa saya menyimpulkan bahwa di sini proses terjadinya iteratif pada makalahnya Konita itu nggak ada. Lalu dari sisi iteratif dan incremental adalah dilakukannya proses tertentu berkali-kali agar mendapatkan apa yang dikembangkan menjadi berfungsi semua, maksud saya. Jadi sebelum dibagikan atau dijalankan itu mereka harus menyempurnakannya kembali berkali-kali agar semua sistem itu berjalan dengan lancar gitu. Lalu iterative development artinya menciptakan versi yang fungsinya melebihi versi sebelumnya dari sebuah sistem dalam siklus project yang singkat. Setiap versi diperhatikan dengan user untuk menghasilkan keinginan untuk membuat versi terbaru. Oke. Yang keempat, buatkanlah tahapan iteratif dan incremental yang tepat saat Anda diminta memperbaiki pada project tersebut. Lakukanlah perubahan pada schedule project dan penjelasan iteratif dan incremental development-nya. Di sini iteratif dan incremental yang seharusnya dilakukan itu mereka harus melakukan requirement planning, itu sudah mereka lakukan, membuat desain, lalu melakukan implementasi pada program, lalu melakukan development pada program ini, dan yang terakhir melakukan maintenance dan evaluasi akhir. Ini adalah kelima iteratif dan incremental yang seharusnya mereka lakukan. Oke, dikarenakan analisa saya menunjukkan untuk schedule project makalah Konita sudah sesuai dengan RAT, maka saya tidak akan mengubah data makalah Konita. Jadi saya rasa sudah cukup di sini. Lalu begitu pula dengan biaya project. Ya, biaya projectnya sudah mengikuti dengan apa yang seharusnya ditampilkan ya. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin maaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.